tantangan gereja di akhir zaman. Secara khusus yang ditulis oleh surat 2 Petrus. Jadi Petrus itu menulis 2 surat, walaupun cuma 2 surat tetapi sangat penting. Surat yang pertama itu berbicara tentang penderitaan. Mengapa kita alami penderitaan? Apa yang ada di balik penderitaan? Penderitaan itu adalah tantangan dari luar. Tetapi ada satu tantangan lagi yang munculnya dari dalam, yaitu penyesatan. Dan itu yang ditulis oleh surat 2 Petrus. Seringkali kita mampu menghadapi tantangan dari luar, tetapi ketika tantangan itu dari dalam gereja, kita lengah dan akhirnya kita kalah. Itulah sebabnya kita harus mengerti. Jadi surat 2 Petrus ini luar biasa. Mengapa? Karena ini adalah surat yang kedua sekaligus terakhir yang ditulis oleh Rasul Petrus. Ada orang yang mengatakan bahwa Petrus menulis surat ini mungkin beberapa jam sebelum dia dieksekusi oleh Kaisar Nero dengan cara disalib terbalik. Jadi kalau ini adalah surat terakhir, pesan-pesan terakhir, maka pasti penting bagi kita. Selalu kita cari tahu apa pesan terakhir ketika seseorang mau berangkat, bukan? Nah inilah pesan terakhir dari Rasul Petrus yang harus kita berikan perhatian tentang penyesatan di akhir zaman. Kemudian setelah surat 2 Petrus, kita masuk juga terakhir kepada surat Yudas. Nanti saudara baca di dalam Alkitab sebelum kitab Wahyu, ada surat Yudas tentang kemurtatan di akhir zaman. Penyesatan membawa kepada kemurtatan. Nah itulah sebabnya kita harus mengerti. Nah saudara, surat 2 Petrus terdiri dari 3 pasal dan saya akan menyampaikan dengan cara terbalik ya. Dari pasal 3, kemudian pasal 2, pasal 1. Di dalam pasal 3 ini, Petrus menjelaskan tentang guru-guru palsu, tentang doktrin atau pengajaran daripada guru-guru palsu. Kita lihat satu ayat lebih dahulu tentang guru-guru palsu ini. Tuhan Yesus sudah memberikan warning kepada kita. Awas, di akhir zaman akan banyak muncul nabi palsu, guru palsu, Mesias palsu. Dan mereka semua akan menyesatkan banyak orang. Jadi ini saudara-saudara, warning dari Tuhan Yesus sendiri. Lalu kita juga melihat Rasul Paulus juga berkata di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang ketiga. Sebelum Rasul Paulus dipenggal juga oleh Nero. Jadi saudara-saudara ini surat-surat yang khusus ini. Surat 2 Petrus, surat 2 Timotius. Coba kita baca ayat ini. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Paulus berkata, akan datang waktunya di mana orang akan mengumpulkan guru-guru yang bisa membuat telinganya nyaman, yang memuaskan telinganya, ajaran yang menyenangkan, tapi palsu. Ini peringatan yang harus kita waspadai, kita berikan perhatian. Kenapa? Karena waktunya ini sudah datang. Kalau Paulus berkata, akan datang waktunya, tapi bagi kita yang hidup di akhir zaman, saya katakan bahwa waktunya itu sudah datang sekarang. Mari secara singkat kita melihat ciri-ciri tentang pengajaran yang sesat. Camkan dalam hati. Pertama adalah menyangkal Kristus. Jadi kristologi ini penting sekali. Bagaimana kita mengenal Kristus dengan benar, itu penting. Jadi ciri yang pertama dari pengajaran sesat itu adalah mereka menyangkal Kristus. Mereka punya kristologi itu berantakan. Mereka memakai akal pikiran sendiri untuk menjelaskan Kristus. Menyangkal tentang Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. 100% Allah dan 100% manusia. Yang kedua, pengajaran sesat yang kedua adalah menyangkal Alkitab. Tidak percaya lagi akan kebenaran Alkitab yang utuh. Jadi Alkitab kita ini 66 kitab dari PL dan PB, Perjanjian Lama Perjanjian Baru itu tidak bisa dipisahkan dan semuanya penting dan saling berkaitan satu dengan yang lain. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa PL sudah tidak perlu lagi, tidak usah dibaca itu Perjanjian Lama sudah lewat. Cukup baca Perjanjian Baru. Maka saya katakan itu sesat.
Sebab itu saudara kita harus mengerti, makanya kita harus baca Alkitab. Kalau saudara tidak baca Alkitab, saudara tidak mengerti isi Alkitab, saudara akan gampang disesatkan. Orang ngomong apa saudara, aja. Yang ketiga, ciri pengajaran sesat yang ketiga adalah menyangkal penciptaan. Semua ayat-ayat ini adalah dari surat 2 Petrus. Saudara bisa catat dan saudara nanti bisa lihat. Yang ketiga adalah menyangkal penciptaan. Mereka tidak percaya tentang penciptaan. Dan itu sudah dimulai kurang lebih 150 tahun yang lalu. Ketika Darwin meluncurkan bukunya The Origin of Species. Dia mulai dengan memberikan teori evolusi. Dan itu diterima oleh banyak pihak. Bahkan sekolah-sekolah semua mengajarkan teori evolusi. Yang sama sekali bertentangan dengan Alkitab kita. Yang mengatakan bahwa langit dan bumi pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi pengajaran sesat ini menyangkal penciptaan. Tidak percaya tentang adanya penciptaan. Yang keempat, ajaran sesat ini adalah menyangkal kedatangan Kristus yang kedua kali. Memang bicara tentang eskatologi, memang ada banyak sekali ajaran-ajaran penafsiran-penafsiran, saudara-saudara. Dan kita tidak tahu dengan pasti yang mana ini yang benar, mungkin sini benar sedikit, sana benar sedikit. Tapi kalau sudah menyangkal bahwa Kristus akan datang lagi sebagai Raja di atas segala Raja, pastikan itu adalah pengajaran yang sesat. Jadi ini adalah 4 ciri yang ditulis oleh Rasul Petrus. Dan kita harus perhatikan ini. Lalu bagaimana kita menghadapi hal ini? Apa yang penting yang harus kita perhatikan? Pesan saya satu, yaitu saudara buka telinga. Artinya apa? Waspada. Buka telinga kita lebar-lebar untuk mendengar. Dengar dengan telinga rohani, saudara. Coba kita baca ayat ini, Ibrani pasal 2 ayat 1. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Jangan mengagumi manusia. Tapi saudara dengar apa yang disampaikan, cek dalam Alkitab. Jika apa yang saya sampaikan sudah cek, benar enggak apa yang saya sampaikan? Silahkan. Memang firman Tuhan juga berkata, uji segala roh itu. Jadi saudara, kalau saudara kagum kepada manusia, saudara mengidolakan manusia, bahaya itu saudara. Karena manusia semua sama, manusia bisa sesat. So itu saudara harus melihat firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi panduan kita. Buka telingamu, waspada. Sekarang kita masuk kepada pasal yang kedua. Kalau di pasal yang ketiga kita melihat guru-guru palsu dari sisi pengajarannya, maka di pasal yang kedua kita melihat guru-guru palsu dari sisi cara hidupnya. Saudara ingat bahwa pengajaran dan cara hidup itu berkaitan erat. Doktrin mempengaruhi lifestyle, lifestyle mempengaruhi doktrin. Ini tidak bisa dipisahkan. Sebab itu Tuhan Yesus juga pernah berkata di dalam Matius pasal 12 ayat 33. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Jadi seseorang itu dikenal, dia benar atau tidak. Saudara tidak bisa hanya melihat kepada pengajarannya. Saudara tidak bisa hanya melihat kepada khotbahnya. Tapi saudara harus cek hidupnya, lifestyle-nya. Jadi saudara, Tuhan juga berkata, untuk tahu satu pohon baik atau tidak, lihat buahnya. Nah inilah yang saya mau katakan, lifestyle dari guru-guru palsu ini akan nampak, saudara. Coba kita lihat apa lifestyle mereka. Yang pertama adalah dikatakan bahwa mereka hidup dalam hawa nafsu. Kehidupannya tidak mencerminkan kekudusan. Tidak ada sisi kebenaran. Dan mereka hidup dalam hawa nafsu, mengumbar nafsunya. Itu yang pertama. Hidup di dalam hawa nafsu. Hidup di dalam daging, kedagingan. Yang kedua, sembrono dalam kata-kata. Petrus mengatakan mereka ngawur kalau ngomong. Hal-hal yang tidak dimengerti, tapi mereka berani ngomong. Sembrono. Sebab itu jangan kita kagum, bangga kalau ada orang berani ngomong ini, ngomong itu. Wah orang itu hebat, tentu berani orang itu. Hati-hati saudara. Yang ketiga, yaitu mereka mengikuti jalan Bileam.
Saudara mau tahu Bileam, saudara bisa baca Bilangan 24, 25, 26. Di situ cerita tentang Bileam. Apa itu jalan Bileam? Saya ringkaskan, jalan Bileam adalah money oriented. Bileam itu hamba Tuhan, walaupun dia bukan orang Israel, tapi juga dia dipakai Tuhan. Tetapi Bileam, dia orientasinya hanya kepada uang. Itulah saudara harus cek dan recheck. Money oriented, perhatikan ini. Sebab itu yang penting untuk kita mewaspadai, yaitu kita harus buka mata. Kalau tadi buka telinga, waspada, teliti, mendengar, supaya jangan hanyut di bawah arus. Sekarang Petrus menasihati kepada kita, buka mata, kenali mereka. Tuhan Yesus juga berkata, dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Kita tidak boleh tutup mata, nggak mau tahu. Yang penting khotbahnya enak. Yang penting saya terhibur, yang penting saya bisa ngakak-ngakak. Tapi kita harus buka mata rohani kita. Saya ilustrasikan, kalau kita mau makan, ada makanan enak sekali. Tapi ketika sudah masuk ke dapur, atau sudah lihat bagaimana dia nyuci piringnya, bagaimana dia membuat masakannya, bagaimana kebersihannya, tentu saudara kalau tahu, wah kok begini, saudara tidak akan terus makan, bukan? Kecuali ya saudara siap untuk sakit perut. Inilah sebabnya kita harus membuka mata rohani kita. Buka telinga rohanimu, buka mata rohanimu. Kalau makanan jasmani, kita sakit perut 1-2 hari sembuh. Tapi kalau sakit perut rohani, lama sembuhnya saudara-saudara. Kalau sudah kemasukan doktrin yang enggak benar, pengajaran yang enggak benar, sulit diubah ini pikiran. Saya sudah membaca, saya sudah melihat. Kalau sudah keliru doktrinnya, salah terima pengajarannya, sulit. Tapi banyak anak Tuhan, ya sudah aku tidak peduli. Aku enggak mau tahu cara hidupnya hamba Tuhan itu. Yang penting aku diberkati dengan khotbahnya. Masalah dia ini terserah. Saudara, tidak bisa begitu. Ingat, doktrin itu mempengaruhi lifestyle. Bukan hanya mempengaruhi lifestyle, tapi saya mau katakan mempengaruhi keselamatanmu dan keselamatanku. Makanya Petrus sebelum dia mengembuskan nafas, dia tulis surat 2 Petrus ini. Dan orang bilang surat 2 Petrus ini ditulis oleh tangan Petrus sendiri. Kalau 1 Petrus dia minta bantuan Silwanus. Makanya bahasanya itu tertata rapi, vocabulary-nya baik. Tapi kalau surat 2 Petrus acak-acakan. Tapi walaupun acak-acak, di situ justru kita tahu ini isi hatinya Petrus. Sekarang kita masuk bagian yang ketiga sekaligus yang terakhir, yaitu pasal 1. Jadi sekarang saudara bisa melihat mengapa saya balik, karena pasal 1 justru adalah mengajar kepada kita bagaimana supaya kita tidak tersesat, yaitu kita harus bertumbuh. Pasal 1 bicara tentang pertumbuhan rohani. Mengapa kita harus bertumbuh? Mengapa pertumbuhan rohani itu penting? Coba kita baca ayat ini bersama-sama. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Saya rasa surat ini sudah sangat jelas sekali. Paulus berkata, Tuhan memberikan 5 jawatan kepada gereja untuk menolong gereja supaya bertumbuh. Ada rasul, nabi, penginjil, gembala, guru. 5 jawatan. Tujuannya apa? Supaya gereja bertumbuh. Tidak terus kanak-kanak rohani. Saudara harus bertumbuh. Saya juga harus bertumbuh. Kita semua harus bertumbuh. Itu yang Tuhan mau. Supaya kita mencapai tingkat kedewasaan rohani seperti Kristus. Karena kalau tidak ada bahayanya. Mengapa? Karena dikatakan anak-anak itu mudah diombang-ambingkan. Anak-anak itu mudah, bukan ditipu. Dikasih permen aja nurut ya. Tapi orang yang dewasa, dia punya roh menimbang, discernment. Dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Itulah sebabnya Paulus juga berkata, kamu harus bertumbuh menjadi dewasa. Penuh seperti Kristus. Nah ini yang ditulis oleh Petrus. Bertumbuhlah.
Apa pertumbuhan yang dia maksud? Coba kita lihat secara ringkas. Ada step-step pertumbuhan. Yang pertama tentu adalah iman percaya. Kita semua adalah orang yang percaya kepada Yesus Kristus menjadi anak-anak Allah. Kedua, dikatakan harus ditambahkan kebaikan. Jadi kepada iman harus ditambahkan kebaikan. Artinya ada perbuatan yang nyata. Kita bukan cuma percaya, tapi ada perbuatan nyata. Iman kita dinyatakan dengan kebajikan. Apakah cukup? Tidak. Terus. Kepada kebajikan ditambahkan pengetahuan. Kita harus bertumbuh dalam pengetahuan tentang kebenaran, tentang Allah. Untuk melihat kepada Alkitab, untuk menyelidik, untuk cari tahu. Kalau saudara mau bertumbuh, baik saudara baca firman Tuhan. Mengerti Tuhan mau kita mengerti firman. Terus, kepada pengetahuan ditambahkan apa? Penguasaan diri. Jadi penguasaan diri itu adalah salah satu yang harus ada dalam pertumbuhan iman kita. Kepada penguasaan diri ditambahkan ketekunan. Tekun. Hari-hari ini perlu tekunan, bukan? Makanya Paulus berkata, kalau aku harus hidup. Lucu dia ngomong nih, pakai kata harus. Kalau aku harus hidup. Jadi kita ini, saya nunggu apa? Saya katakan ya, kita ini nunggu kedatangan Tuhan sebenarnya. Makanya kita harus tekun. Kedua, terus. Kepada ketekunan ditambahkan kesalehan. Hidup saleh sebagai orang percaya. Di hari zaman harus saleh. Makanya Petrus juga berkata dalam 2 Petrus, karena langit dan bumi akan lenyap dengan suara gemuruh yang dahsyat dan semua unsur akan terbakar habis. Sudah tahu unsur bukan? Yang belajar kimia tahu berapa unsur yang dikenal oleh manusia. Unsur itu tidak bisa habis. Yang ada adalah perubahan bentuk. Misalnya hidrogen. Tidak habis, tapi dia bersenyawa dengan oksigen. H2O jadi air. Sebab kalau unsur itu habis, itu energi yang dikeluarkan itu luar biasa. Seperti bom atom itu. Tapi firman Tuhan berkata satu saat semua unsur akan habis. Makanya Paulus berkata betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Kepada kesalehan ditambahkan kasih kepada saudara-saudara. Dalam bahasa asli dipakai kata phileo. Kasih persaudaraan. Kasih persaudaraan itu bicara kasih kita kepada sesama saudara seiman. Harus bertumbuh kasihmu. Makanya setelah surat Petrus masuk kepada surat Yohanes. 1, 2, 3 Yohanes. Itu bicara tentang kasih. Kemudian terakhir kepada filio ditambahkan agape. Kasih kepada semua orang. Nah inilah tingkat-tingkat pertumbuhan saudara. Yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita. Kalau kita mau bekerja sama dengan firman dan Roh Kudus. Jadi bertumbuh itu kita tidak perlu menumbuhkan bagaimana kita supaya, ya seperti manusia aja. Saudara kita makan, minum, tidak terasa kita bertumbuh bukan? Dan sarananya ini sudah Tuhan berikan. Kuasa ilahi dan janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Yaitu firman Roh Kudus dan firman Allah. Ini yang membuat kita bertumbuh. Saudara terima firman Tuhan yang murni, yang sehat. Saudara camkan, saudara laksanakan, lakukan. Saudara bersekutu dengan Roh Kudus. Saudara menyembah Tuhan, minta urapan Tuhan terus bekerja. Dan tanpa terasa Anda sedang bertumbuh menjadi dewasa dalam Kristus. Tapi ada satu lagi yang harus kita perhatikan, yaitu kita juga perlu berusaha dengan sungguh-sungguh. Jadi perlu usaha itu. Petrus 3 kali dia menulis dalam suratnya ini. Berusaha dengan sungguh-sungguh. Saudara bisa catat itu. Pasal 1 ayat 5, pasal 1 ayat 10, pasal 3 ayat 14. 3 kali dia bicara tentang pertumbuhan. Dia berkata kita harus berusaha sungguh-sungguh. Kita harus lebih sungguh-sungguh lagi. Jadi untuk bertumbuh juga kita perlu berupaya. Dan kata sungguh-sungguh itu dalam bahasa asli adalah kata spodo. Spodo itu dari kata spodo muncul bahasa Inggris speed yang artinya kecepatan. Cepat. Jadi untuk kita bertumbuh kita tidak boleh lambat, tidak boleh lamban, tidak boleh malas-malasan. Tapi harus sungguh-sungguh, ada usaha, ada speed, ada sesuatu yang kita berikan di situ, yang kita tanamkan di situ. Itu dalam Roma 12 ayat yang ke-11, Paulus berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, jangan sampai lambat, tetap bersemangat saudara.
Pertumbuhan rohani ini harus terus. Semakin cepat kita harus bertumbuh. Bukan semakin lambat. Kita maju terus. Kita terus bertumbuh dalam Tuhan. Karena ada janji yang luar biasa yang Tuhan siapkan bagi kita. Yaitu kita akan diberi hak penuh untuk kita masuk dalam kerajaan sorga. Ini hak yang luar biasa yang tidak pernah ditulis di dalam kitab lain. Petrus berkata, kalau kamu memiliki semua itu, kamu akan punya hak penuh. Dalam salinan bahasa lain dikatakan, pintu sorga yang terbuka lebar. Kita punya pintu sorga menyambut kita. Bukan pintu sorganya sempit lalu kita, angel ini masuk, angel. Tapi itu yang dikatakan Petrus. 1 Petrus, orang benar aja hampir-hampir tidak selamat. Bayangkan saudara. Tapi bagi orang yang terus maju dalam pertumbuhan, dikatakan pintu sorga ini terbuka lebar. Haleluya. Kita melenggang masuk kerajaan sorga. Tentu kita rindu, bukan? Inilah rumah kita yang kekal, di mana kita akan menikmati kekekalan bersama dengan Tuhan. Mari kita terus bertumbuh. Saya mau akhiri dengan satu ayat. 2 Petrus 1 ayat 10 dan 11. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh, supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Sebab itu sebagai kesimpulan dari khotbah, bagaimana kita harus menyikapi keadaan di akhir zaman ini. Bagaimana kita harus mengantisipasi penyesatan di akhir zaman ini. 3, saudara jangan lupa. Pertama adalah buka telinga. Kedua, buka matamu. Dan jangan lupa yang terakhir, buka hatimu terhadap pekerjaan Roh Kudus dan firman. Supaya kita semua bertumbuh di dalam Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.